Siang guys, kota Bogor emang gak pernah ngebosenin buat dikunjungin ya guys. Apalagi wisata kulinernya ya. Mulai dari makanan yang hits sampai yang berbahan dasar organik yang pastinya sehat guys. Halo guys, selamat siang. Apa kabar? Udah pada makan siang belum? Nah, siang kali ini Oji mau membahas tentang kuliner. Kalau kita ngomongin soal kuliner di Indonesia, ini seru banget. Dan nggak cuma fashion aja yang punya tren, tapi kuliner juga ada trennya. Nah, kali ini yang sedang tren adalah salah satunya sate taichan. Udah pernah nyoba? Kamu masa belum pernah nyoba sih? Ya udah, di episode kali ini udah banyak banget liputan yang disiapin sama teman-teman dari tim, tahu nggak sih? Salah satunya tentang sate taichan. Pengen tahu cara pembuatannya gimana, rasanya seperti apa? Yuk ikutin nanti. Oji bakal kasih tunjuk semuanya. Karena sekarang Oji sudah siap-siap ada di satu warung yang menjual sate taichan di Kota Bogor. Langsung aja kita intip kulineran yang lagi kekinian di Kota Bogor ya guys. Kak Ojib aja sampai penasaran tuh, kenapa makanan satu ini ngehits banget guys. Saking ngehitsnya makanan ini guys, hampir semua kota-kota besar menjamur ya kedai makanan yang menjual menu satu ini. Hayo, pada tahu kan apa? Yes, sate taichan guys. Nah, pada tahu nggak apa yang ngebedain sate taichan sama sate pada umumnya guys? Nih guys, yang pertama terlihat dari dagingnya yang berwarna putih, layaknya daging ayam yang direbus. Yaps, sebelum dibakar, daging ayam ini direbus dengan beberapa tambahan bumbu biar terasa gurih. Baru abis itu dibakar. Nggak perlu lama-lama ya guys, karena dagingnya udah mateng ya. Yang kedua dari bumbunya guys. Kalau sate biasanya dimakan dengan menggunakan bumbu kacang. Sate taichan beda guys. Terus, bumbu taichan ini pedes banget ya. Ada cabai rawit, daun jeruk, garam, dan bawang guys. Semua bumbu dihalusin dan dimasak sampai harum. Iya guys, selain dimakan pakai sambal yang pedas ini, sate taichan juga bisa dimakan pakai kaldu jamur ini guys. Rasanya asin dan memang dijadiin penyedap rasa alami yang aman buat kesehatan tuh. Ada yang suka sate marangi? Yaps, sate yang berbahan dasar daging sapi ini juga ada guys. Biasanya sate marangi dimakan dengan kecap yang dicampur tomat dan cabai rawit. Di sini sate marangi dimakan pakai sambal taichan guys. Pilihan lainnya nggak cuma daging sapi aja ya guys. Ada juga beberapa jenis seafood yang dijadiin sate guys. Kayak udang, cumi, dan gurita. Eits, hati-hati ya. Ketiga hewan laut itu mengandung kolesterol yang tinggi loh. Nggak sembarang orang bisa makan dengan lahap olahan seafood. Imbangi dengan makan makanan sehat lainnya. Iya guys, ada yang tahu nggak sih sejarah adanya sate taichan? Konon nih, sate taichan pertama kali dibuat di kedai sate Madura yang kedatangan pengunjung dari negara Jepang. Pengunjung kedai sate itu minta ke penjualnya kalau pesanan satenya jangan dikasih sambal kacang, tapi cukup sambal yang pedesnya aja. Nah, dari situ guys, sate taichan pertama kali muncul dan ngehits sampai sekarang. Termasuk di kedai taichan yang ada di Kota Bogor ini guys. Masih menu ayam nih guys. Kali ini mau ngajak kalian ke cafe yang lagi ngehits banget di Kota Bogor. Ada resto yang menyajikan makanan serba keju guys. Nggak cuma makanannya yang serba keju ya guys, tapi juga interior resto dibuat serba keju. Mulai dari hiasan dindingnya sampai kursi yang berbentuk keju guys. Yuk, langsung aja kita cobain menu-menu yang ada di restonya ya. Yang pertama, ada menu Taiwan Crispy Hot Plate. Menu mozzarella yang digulung ke ayam kayak gini, emang lagi hits banget ya guys. Kalau di sini disajikan untuk self service, alias kita yang ngeracik sendiri guys. Dalam satu porsi nggak cuma terdapat daging ayam, tapi juga ada tambahan lainnya, seperti jagung manis guys.
Jagung manis itu salah satu sayuran yang bermanfaat untuk kesehatan jantung kita loh guys. Ada juga bawang bombay. Bagus nih buat sistem imun tubuh kita guys. Dan yang terakhir ada keju mozzarella. Keju mozzarella di sini asli buatan Indonesia loh guys. Rasanya nggak terlalu asin dibanding keju mozzarella pada umumnya. Warnanya lebih pucat dibanding mozzarella impor guys. Nah, kalau ayamnya ini bukan chicken teriyaki ya guys, tapi ayam file yang dipotong tipis ala Taiwan. Iya guys, ngomongin soal ayam, jadi ingat peribahasa, bagai anak ayam kehilangan induk. Ada yang tahu nggak artinya apa? Halo, boleh ngobrol bentar nggak? Kalian tahu nggak sih arti bagai anak ayam kehilangan induknya? Artinya apa sih? Apa ya? Nggak tahu, bingung. Nggak tahu, ya udah. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tahu arah pulang. Aku duduk sini dong. Nah, terima kasih. Hop, ada peribahasa bunyi seperti ini. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Tahu nggak sih artinya apa? Kayaknya sih itu apa? Seorang anak yang apa? Kayak nggak tahu jalan gitu. Jadi kondisi anak ayam kehilangan induk ini menunjukkan suatu kondisi yang bingung ya, orang dalam keadaan rusuh jadi bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Menu selanjutnya ada mozzarella goreng nih. Kalau yang ini potongan keju mozzarellanya digoreng menggunakan tepung roti guys. Kalau dibelah, kelihatan dia tuh mozzarellanya elastis. Ayo, ada yang tahu kenapa mozzarella itu elastis? Jawabannya karena keju mozzarella memiliki jaringan lemak yang dikelilingi oleh protein guys. Gak cuma menu keju aja ya. Di resto ini juga ada nih menu kekinian yang lagi hits banget di kalangan anak muda. Ada menu mie pedas level 9000. Mie instan dari Korea yang udah super pedas, ditambah lagi bubuk cabai dan cabai rawit merah guys. Ada yang berani cobain? Hahaha. Lanjut kulineran di kota hujan yuk. Sekarang menunya sehat banget nih guys. Cocok deh buat kamu yang lagi diet dan lagi menjaga kesehatan tubuh kita. Di Jalan Pajajaran Kota Bogor ada restoran vegetarian yang super sehat guys. Semua masakan di sini nggak dibuat pakai protein hewani. Semuanya dari sayur-sayuran guys. Kayak gini nih. Meski namanya sate ayam, sate ini bukan dari daging ayam asli loh guys, melainkan dari tepung terigu dan air guys. Untuk membuat daging dari sate ini, campuran tepung terigu dan air ini dibuat kenyal ya guys. Dicuci hingga bersih dan dimasak dengan cara direbus biar matang ya guys. Adonan yang nantinya akan jadi daging ayam ini disebut gluten guys. Kalau adonan udah matang, potong kecil-kecil menyerupai potongan sate dan dibakar sampai matang ya guys. Jangan lupa sambal kacangnya, biar mirip sama sate ayam asli. Menu yang kedua, ada ikan goreng asam manis. Lagi-lagi bukan ikan asli ya guys, melainkan adonan tepung yang ditambah nori atau rumput laut khas Jepang ini guys. Rasa asin yang dihasilkan di ikan khusus vegetarian ini berasal dari nori itu ya guys. BTW, manfaat nori banyak banget ya. Salah satunya adalah sumber vitamin yang bagus untuk sel darah kita. Selain itu mengandung zat besi pada tubuh yang menyehatkan untuk sistem peredaran darah kita. Nori juga bagus tuh buat kalian yang mau kelihatan awet muda. Untuk daging ikannya dibuat dari kembang tahu ya guys. Ikan vegetarian ini digoreng kering layaknya ikan beneran ya guys. Baru abis itu dikasih bumbu asam manis. Oh iya, for your info nih,
Selain hanya menggunakan sayur sebagai bahan dasar pembuatan makanan di sini, resto ini nggak menggunakan bawang ataupun MSG ya guys. Rasa gurih yang dihasilkan berasal dari garam dan bumbu-bumbu lainnya selain bawang. Soal rasa, di sini enak loh guys, mirip dengan daging ayam dan ikan aslinya. Iya guys, selain menu sate ayam dan ikan asam manis, ada menu unik lainnya nih. Ada ayam goreng serundeng. Eits, ayamnya juga bukan asli ayam ya guys. Ayam goreng di sini terbuat dari biji kedelai. Sering mengkonsumsi kedelai dapat menjaga kesehatan jantung kita guys. Selain itu bagus untuk pencernaan dan dapat mencegah kanker usus. Ada juga capcay seafood yang juga bukan terbuat dari seafood aslinya guys. Sayuran di sini menggunakan sayuran organik yang pastinya sehat banget ya guys buat tubuh kita. Oh iya, ngomongin soal organik, ada yang tahu apa itu organik? Saya duduk tengah boleh ya? Sip. Kalian tahu nggak sih apa itu organik? Kurang tahu. Ya. Kalau sampah organik kan sampah yang bisa didaur ulang. Kalau organik berarti sesuatu yang bisa didaur ulang. Contohnya sampah, Siapa? terus apa ya? Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Permisi, boleh ngobrol sebentar nggak? Tahu nggak sih apa itu organik? Aku mau nanya. Yang kamu tahu tentang organik apa? Ini makhluk hidup. Hah? Organik itu bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami, oke. Iya. Contohnya? Pokoknya sesuatu yang alami ya, contohnya. Iya, misalnya sayur tanpa pestisida. Sayur tanpa pestisida, terus Buah-buahan tanpa pestisida. begitu ya. Iya. Jadi sesuatu yang alami. Tanpa bahan-bahan pengawet. Organik kalau dalam pertanian itu adalah segala sesuatu pertanian atau aspek pertanian yang mengandalkan alam, menghindari kontak dengan bahan-bahan kimia. If this is real love, beating like 1,000 drums. Guys, sayuran organik dikatakan lebih sehat karena nggak terkontaminasi bahan kimia pada saat proses penanaman hingga panen guys. Meskipun tanaman udah diperlakukan secara organik, tapi belum tentu loh guys, tanaman itu masuk kategori organik. Butuh waktu cukup lama untuk menyehatkan kembali kondisi tanah pasca penanaman menggunakan pupuk kimia guys. Itu sebabnya ya, kenapa tanaman organik akan lebih mahal, karena perawatannya nggak mudah ya guys. Nggak cuma makanannya aja yang diperlakukan organik, tapi pakaian juga bisa diperlakukan organik. Kenapa disebut organik? Karena pembuatan dari baju-baju di sini menggunakan bahan dari alami guys. Misal pewarnaan pada kain dilakukan dengan cara tradisional dan diambil dari warna-warna alami alam. Warna biru yang dihasilkan pada kain-kain ini berasal dari tanaman indigo guys. Warna dapat keluar dengan proses perebusan selama semalaman. Come on, ladies, get ready. Pertama yang dilakukan untuk membuat bahan di sini adalah menggambar pola batik pada kain putih polos. Untuk pemilihan bahan, ada katun atau sutra ya guys. Tonight, I'm gonna take you so high. Membatik di sini dilakukan dengan batik tulis. For you, drink water, wait Ibu-ibu di sini udah dilatih dengan cekatan tuh guys. for you. Come on, come on, come on, come on, come on. Setelah lilin batik kering, kain dicelupkan pada air rebusan yang udah terkandung pewarna alami. Yeah, caliente. Oh iya guys, untuk memelihara warna kain di sini tetap awet, pencucian dilakukan dengan hati-hati ya guys. It's like Neve and Wick. Yeah, Tahapan selanjutnya adalah penjemuran yang dilakukan 1 malam. Warna yang dibuat di sini terinspirasi dari warna alam seperti biru dan hijau guys. Karya batik di sini udah cukup populer di kalangan artis loh guys. Batik-batik di sini dibuat baju-baju yang trendy dan disukai anak muda karena sengaja ingin melestarikan batik agar tetap dipakai generasi muda tapi nggak kelihatan jadul guys. Gak cuma untuk acara formal aja ya guys, ada juga tuh batik-batik yang dibuat untuk sehari-hari yang bakal bikin kalian tetap modis dan cantik. Hahaha. Send it to